Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku Ende HKBP dari nomor 365 ayat 1. Haleluya, puji Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, renungan harian Jumat 12 Februari 2021 dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 53 mengatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jadi totong manasida di bagasa joroi mamuji-muji debata. Demikian firman Tuhan. Sebuah ilustrasi tentang seseorang yang dalam ketakutan dan mencari Tuhan. Seorang anak kecil percaya bahwa ia sedang berjalan bersama Yesus di pinggiran pantai. Ia mengaku dan percaya bahwa Yesus berada di sampingnya karena dia melihat ada 4 tapak kaki. 2 tapak kakinya dan 2 lainnya tapak kaki Yesus. Anak itu pun begitu senang dan gembira melihat tapak-tapak kaki itu. Namun perjalanan mereka mulai melewati jalan berkerikil dan berbatu, juga kadang berumput. Dia melihat hanya 2 tapak kaki saja. Dia mulai takut dan bertanya, di mana tapak kaki lainnya? Kemudian dia berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa tapak kakimu tidak ada? Yesus menjawab, anakku, ketika kaki kita berada di atas pasir yang lembut, engkau menapak dengan kakimu sendiri. Tetapi ketika kakimu berada di atas bebatuan, di atas kerikil, di atas rumput berduri dan kasar, aku menggendongmu supaya kakimu tidak terantuk batu atau tertusuk duri. Lalu anak itu tersenyum dan mengatakan, Yesus, engkau sungguh baik. Saudara-saudara, 2 orang murid Yesus sedang menuju Emmaus. Emmaus disebut sebagai dusun yang letaknya kira-kira 11 km dari Yerusalem. Kedua orang murid Yesus tersebut meninggalkan kota Yerusalem. Dulu mereka mengikut Yesus karena memiliki banyak harapan
seperti dikatakan Injil Lukas. Kami dulu mengharapkan bahwa dialah nabi yang akan datang, yang akan menyelamatkan Israel. Tetapi akhirnya Yesus mati disalibkan. Sementara mereka mendengar berita bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para perempuan yang pergi ke kuburnya. Di perjalanan tersebut, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tindakan kedua orang murid ini meninggalkan Yerusalem, di mana murid-murid yang lain berkumpul, menunjukkan bahwa mereka tidak memahami kebenaran dan berjalan di luar kehendak Tuhan Yesus. Hati kedua murid ini pun kacau, putus asa dan bingung. Mereka pun takut kepada orang Yahudi yang juga mengejar para pengikut Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Namun, karena keputusasaan, mereka tidak menyadari bahwa yang ada di samping mereka adalah Yesus sendiri. Sungguh aneh bahwa mereka tidak mengenali Yesus, padahal mereka adalah orang yang dekat dengan Yesus, murid-muridnya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Yesus? Para penafsir Injil Lukas mau menggambarkan bahwa mereka begitu kalut dan kecewa, bercampur ketakutan, dan sesuatu menghalangi mata mereka, sehingga kehadiran Yesus tidak dilihat oleh mereka. Yesus menyertai mereka, namun mereka tidak menyadari kehadirannya. Bahkan Yesus menyapa mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Yesus menegur kebodohan mereka karena tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi tentang penderitaan dan kebangkitan Yesus, sehingga mereka meninggalkan murid-murid yang lain. Kemudian di Emmaus, Yesus memecah-mecah roti. Barulah kedua murid itu mengenal siapa sesungguhnya orang yang menyertai mereka tadi. Baru pada saat itulah mereka menyadari sepenuhnya bahwa orang itu sama dengan dia yang dalam perjamuan malam, yang mengatakan tidak akan makan dan minum lagi sampai kerajaan Allah betul-betul datang. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, janganlah kesulitan dan ketakutan yang kita hadapi membuat kita tidak mengenali Yesus dan bahkan tidak merasakan kehadirannya, tidak percaya kepadanya. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi justru semakin dekat dan menyatakan dirinya. Yesus dengan penuh kasih dan kesabaran mendengarkan penyebab kesedihan kita. Ia tidak jemu-jemu dan dengan sabar menjelaskan kepada kita tentang penyertaannya sampai kita mengerti. Ia juga hadir menemani kita makan,
sebagaimana yang dilakukannya bersama murid-muridnya. Dengan demikian, berkobar-kobarlah hati kita untuk menyaksikan tentang Tuhan kepada orang lainnya. Ketika kita mengalami kehampaan penyertaan Tuhan, menjadi putus asa ataupun kecewa, seperti murid di Emmaus berkata, "Tinggallah bersama kami." Dan begitu mereka tahu itu Yesus, mereka sujud menyembahnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Pertemuan dengan Yesus mendatangkan sukacita, dan olehnya mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, kehadiran Yesus dalam hidup kita memampukan kita untuk memilih tempat yang benar untuk bersukacita. Bait Allah, tempat memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih karena karya penyelamatan-Mu. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamulah pujian di tengah-tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 365 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah di hadiratnya, muliakan namanya hingga cakrawalanya, atas keperkasaannya puji Khalik semesta, Allah yang Maha Esa, karena keagungan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.